Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini. Dini and Juju. Juju and Dini. Begitu deh, itu aku mau impersonate kalau misalnya ada yang orang yang marah gitu. Pasti ekspresi aku kayak gini. Ngapain? Bisa aja, biasa kalau ngomong biasa gitu. Tapi dalam hati sih Sabar gitu. Tapi dalam hati sih kayak gitu tuh aku suka nggak langsung ngomong biasanya. Kalau misalnya reaksiku jelek ya, itu dalam hati doang. Tapi kata teman-temanku, kata murid-muridku, itu ekspresi aku nggak enak tuh udah kelihatan. Kata mereka, cuman kan aku nggak bisa lihat ya baju, nggak kemana-mana bawa kaca kan juga kamu gitu. ekspresif orangnya, Din. Jadi tuh kalau misalnya nggak suka tuh kelihatan kata mereka gitu. Emang tuh soalnya dalam hati aku bilang, ngapain, biasa aja gitu. Kalau ada orang marah tuh kayak gitu. Jadi beberapa hari ini tuh udah agak lama sih ya. Ya ada seminggu kayaknya deh. Aku ngikutin Pak Fahrudin Faiz. Dia dosen filsafat, Din, dosen ilmu filsafat luar biasa. Aku nggak ikutan ngaji filsafatnya beliau itu. Dan di situ dijelasin salah satu materi yang menurut saya itu penting untuk kita semua, nggak cuma buat saya pribadi ya, tapi kalau saya share ke teman-teman itu tuh bakalan siapa tahu ada manfaatnya gitu kan. Ini juga aku dari kapan ya Baju? Dari lama udah concern banget sama ini sih gitu. Kecerdasan emosional dan gitu udah ya. aku terapin ke diriku sendiri dan alhamdulillah. Kan itu penting banget. Yang Baju bilang, kan kalau kamu nggak peduli ini di luar kayak gimana, yang penting kan kamu gimana. Iya emang kayak gitu. Biar bodoh amat gitu. Terus. Ini ngomongin kecerdasan emosional itu kan EQ ya, emotional quotient. Nah, kita pernah nih teman-teman ya, kalau misalnya belum nyimak, kita ada video yang Baju yang ngomongin tentang EQ, IQ dan SQ. Ya Baju. Terus yang EQ sekarang kita ngomongin yang EQ. Jadi ada cerita, ini kita dongeng dulu ya teman-teman ya, simak dari dulu podcastnya beliau. Podcastnya Pak Fahrudin Faiz, bukan podcast sih. Jadi beliau YouTube itu sih, beliau itu ngasih kuliah, terus direkam sama mahasiswanya, diupload gitu. Pak Faiz sebutannya. Ada sebuah cerita, jadi ceritanya yang mana dulu? Mau yang berulang dulu yang, atau yang mahasiswa dulu ya. Jadi ini tentang kecerdasan ya, kecerdasan emosional. Ada seorang mahasiswa di Amerika. Saya sih di Amerika. Memang kejadian itu pernah ada. Dan itu di Amerika, di barat sih Pak Faiz bilangnya. Dia cerdas banget, seorang mahasiswa, pinter banget, nilainya A semua. Pada suatu hari dia dapat nilai A- dari dosennya. Jadi A ke A minus. Bukan B, bukan C ya. Kalau kita ya dapat nilai B aja udah alhamdulillah gitu. Dapat nilai A, luar biasa gitu. Dan si mahasiswa yang cerdas ini digadang-gadang gitu ya. Istilahnya apa sih? Ini bakalan jadi orang yang sukses, masa depannya cerah gitu kan, bright gitu kan future-nya. Ternyata ketika dia dapat nilai A-, dia pulang ke rumahnya, dia punya senjata api. Dia ambil senjata apinya. Emosi banget karena nilainya A-, senjatanya diambil dan dia bunuh dosennya. Yang ngasih nilai A- gitu. Dosennya dibunuh sama dia gara-gara ngasih nilai A-. Akhirnya apa? Ya boro-boro masa depan cerah ya, di penjara seumur hidup ya gitu. Jadi nggak ada masa depan untuk orang-orang yang tidak bisa menguasai emosinya, tidak bisa menahan diri gitu ya. Ini kayak ceritanya Joker nggak sih Baju? Ya kan, Joker kan gitu, dia ketawa tapi ketika setelah diwawancara semua dimatiin sama dia. Ya kan Baju? Oh my god gitu. Ya itu sih gila kalau Joker ya. Iya sih, saking dia nggak bisa nahan ini ya jadi gila. Tapi intinya bagaimana kecerdasan emosi itu bisa mengubah seseorang gitu ya. Kalau kita nggak cerdas, hancur deh hidup kamu gitu kan, kayaknya gitu kan. Iya. Ada balikannya gitu. Ada cerita lagi, satu lagi Pak Faiz cerita. Ini tuh jadi bahan rujukan untuk materi kecerdasan emosional ya, cerita-cerita ini tuh. Genghis Khan
Oh ya. Penguasa China pada saat itu yang samurai itu. Bukan samurai, Din. Bukan. Ada lagi yang Genghis Khan. Oh, bukan. Dia kan punya eagle, punya yang burung elang. Oke. Burung elangnya itu udah dia latih, kemana-mana burung elangnya ikut sama dia. Terus udah patuh banget, udah kesayangan, bestie banget sama burung elangnya itu. Suatu hari dia kehausan, Genghis Khan ini kehausan, dia ambil minum dari tempat minumnya biasa itu, dan tempat minum yang dia ambil mau dia minum itu dijatohin sama burung elangnya, ditabrak gitu sampai jatuh gitu. Sekali dia oke, nggak apa-apa gitu. Kedua kali dijatohin lagi, nggak apa-apa lagi. Dia mulai emosi sebenarnya, tapi masih ditahan. 3 kali diambil lagi, dijatuhin lagi, dia mulai emosi, Din. Keempat kalinya dia udah kehilangan kesabaran. Akhirnya si burung elangnya dibunuh pakai pedangnya, seret gitu kan. Setelah burung elang itu mati, itunya tempat minumnya jatuh, dia ambil tempat minumnya, dan dia lihat di tempat minumnya dia mengambil minum itu ada bangkai ular berbisa di dalamnya. Jadi ternyata maksudnya tuh burung elangnya sih tahu kalau itu bahaya, mau menyelamatkan gitu. Tapi karena dia udah keburu emosi, dia nggak bisa berpikir panjang ya. Harusnya kan dipikir ini kenapa dia itu kayak gini gitu. Orang yang punya kecerdasan emosional itu pasti akan mikir dari berbagai sisi, kan. Benar. Tunggu, ini kenapa ya? Kok bisa gini sih gitu. Gitu dulu. Terus habis itu mikir dulu sebentar, dicari gitu. Baru deh dia ngerti. Kalau gitu, saya bunuh elang ini bakalan apa ya gitu. Nah. Jadi tuh ya dia kehilangan elang kesayangannya dan dia sangat menyesal. Iya. Menyesal selalu hadir belakangan. Kalau misalnya depan bukan menyesal namanya registrasi. Pendaftaran. Satu lagi, Din, ceritanya. Oke. Masih mau dengerin? Ada lagi? Masih dong. Siapin popcornnya. Gimana ceritanya Abu Bakar? Cerita tentang Abu Bakar ya. Abu Bakar, sahabat Rasulullah ya. Waktu itu Abu Bakar lagi ngobrol sama Rasulullah di masjid. Lagi ngobrol baik-baik kayak gitu kan. Nah, terus ada salah satu orang yang membenci Abu Bakar datang ke masjid itu dan memaki-maki Abu Bakar di depan Nabi. Maki-maki. Dimaki-maki, dimarah-marahin. Abu Bakar sabar, dia diam aja, dia melanjutkan ngobrol dengan Nabi Muhammad. Makin cuek, orang ini makin marah. Makin maki-maki lagi. Aduh, jadi ingat pengalaman pribadi baju. Terus tetap Abu Bakar masih tetap diam dan Rasulullah senyum melihat Abu Bakar seperti itu. Bukan semakin sama ceritanya sama cerita aku. Terus semakin disenyumin, semakin marah orang ini dan udah hampir mau berantem kayak gitu. Baru Abu Bakar bereaksi dan membalas caci makian orang ini, marah-marah, ikutan marah-marah, jadi kayak berantem mulut gitu kan. Terus Nabi Muhammad pergi. Terus besoknya baru dia kasih tahu, Abu Bakar bertanya kenapa pergi ketika itu gitu kan. Dia bilang gini, ketika kamu dimaki-maki orang, ketika kamu dimarah-marahin orang tapi kamu diam aja, saya tersenyum karena begitu banyak malaikat yang mengelilingi kamu. Masya Allah. Tapi ketika kamu membalas makian orang lain, kamu ikutan marah juga, malaikat itu semuanya pergi dan digantikan oleh setan. Oh my God. Aduh, jadi adem aja hati aku. Makanya kalau kamu tertindas diam aja, Din. Aku senyum baju. Aku ketawain dia ketika dia maki-maki aku. Serius, itu ceritanya persis banget. Dan aku nggak tersulut, alhamdulillahnya. Luar biasa. Karena aku udah tahu gitu. Tapi setelah dia selesai gitu, aku jelasin lagi. Dia semakin marah. Semakin dia marah, semakin aku tersenyum, dia marah baju karena lihat aku senyum kan. Berarti kamu lagi dikelilingi malaikat. Masya Allah, makanya itu tadi bilang itu alasan hati aku adem tuh karena itu baju. Jadi di situ justru ketika setelah aku pergi ya baju dari tempat itu, setelah aku dimaki-maki sama orang itu, dalam hati aku kayak lega gitu. Ya Allah, alhamdulillah tadi saya tidak tersulut emosi saya. Ya kita sama deh, kita punya pengalaman yang sama, pernah dimaki-maki orang juga. Tapi posisinya beda. Dia lebih tinggi dari saya gitu. Secara status sosial lebih tinggi, hierarki lebih tinggi. Iya, benar.
Terus abis gitu setelah aku lega gitu, ternyata setannya terus datang kayaknya. Marah-marah akhirnya aku telepon orang, telepon sahabat aku gitu, aku marah-marah sama dia, tapi selesai kan. Selesai, aku maki-maki orang yang maki-maki aku balik tadi lewat teman aku gitu. Jadi di belakang dia kamu maki-makinya. Iya. Nggak membalas langsung ke dianya. Enggak, jadi setelah aku relief tadi, tapi kok ternyata ini ya pengen marah juga ya gitu. Daripada aku keluarin aja gitu dengan teman-teman, terus temanku karena tahu kan modelnya aku kayak gitu, jadi terima aja sambil ngakak-ngakak sih. Tapi teman kamu nggak jadi tempat sampahmu kan? Enggak. Maksudnya kamu maki-makinya tujuannya ke dia, ke orang yang maki kamu. Karena temen aku udah tahu kan masalah aku, terus dia tahu kalau aku maki-maki orang yang tadi maki-maki aku, dia ngakak baju. Dia ngakak gitu, dia ketawa ya kayak gitu emang teman ya baju, karena udah sahabat. Tahu. Gitu. Terus aku tadi mau nyambung ke ini baju, karena emotional quotient kan. Dulu tuh waktu SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu tuh anak baru gitu, anak kelas 1 SMA yang baru masuk sekolah gue tuh ada training ISQ-nya gitu baju. Dan itu kan di bawah OSIS gitu. Nah, waktu aku di training kelas 1, nangis-nangis tuh ya kan. Sama motivatornya di ini apa segala macam, ibu lah apa gitu. Aku yang nangis berurai air mata semua teman-temanku satu angkatan. Aku kelas 2 setengah nangisnya karena aku udah jadi OSIS tuh, jadi aku sambil nangis gitu. Pas kelas 3 aku ketawa-ketawa lihat anak-anak nangis karena aku udah pernah di situ. Jadi kayak gitu. Tapi intinya aku ngerti sih gitu, dan alhamdulillah kayak karena itu berulang ya baju materinya, jadi aku udah tahu gitu. Dan trainer motivator dari pelatihan ISQ itu di bawah Ari Ginanjar langsung baju. Jadi Pak Ari Ginanjar itu yang mempelopori training ini gitu. Beliau juga penulis buku ISQ gitu, setahu aku gitu sih. Dan ada ini baju menara ISQ Tower kalau nggak salah. Iya di Jakarta tuh gitu. Terus ya jadi aku pas kita tadi mau bahasin aku jadi inget itu. Nah ini aku belum pernah ngomong, jadi aku mau share di sini. Mungkin nonton juga ada pengalaman atau pernah ikut trainingnya Pak Ari Ginanjar gitu, jadi bisa sharing ntar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Kenapa gitu ya nadanya? Banyak. Kanebo kering. Ini golongannya kaum kanebo kering. Kaku ya. Kayak gini nih. Nggak bisa ditekuk kayak gini. Patah. Gini. Bener. Iya baju patah dia. Jadi nggak bisa diajak lentur, nggak bisa diajak luas, bahwa hidup itu ya kadang ikut ke A, kadang-kadang memang harus nerima si B, kadang-kadang boleh ikut ke sana, boleh ikut ke sini. Tapi bukan berarti kita tidak punya prinsip yang bukan berarti seperti itu. Dalam hal-hal yang remeh, yang nggak begitu prinsipal gitu, kita masih tetap bisa ikut apa orang lain nyaman gitu loh. Kita bisa kayak yang menyublim gitu istilahnya. Sublime. Kita bisa beradaptasi nah itulah istilahnya maksud saya gitu. Jadi kita bisa beradaptasi dengan kita meninggalkan prinsip atau value yang kita pegang gitu kan ya baju. Nah kayak gitu. Kalau kanebo kering ini biasanya juga ini sih ciri lainnya dia mudah tersulut emosi. Betul, emosional. Tadi itu kayak tahu-tahu nembak gitu kan padahal. Iya, jadi bereaksi berlebihan juga termasuknya gitu, benar. Kan. Jadi sebenarnya kan bisa diskusi nanya, Prof kenapa nilai saya A- gitu kan? Nggak usah langsung ditembak, kita bisa ngobrol gitu. Ngobrol apa? Ngopi dulu beliin kopi kayak profesornya maju. Iya, karena ada banyak hal yang ternyata bisa diselesaikan hanya dengan ngobrol secara baik-baik gitu kan. Ngomong yang baik, yang enak. Nggak usah melotot-melotot emosi nada tinggi, nggak perlu. Kan kita nggak lagi lomba nyanyi yang sekian oktav gitu kan. Kita juga nggak lagi ngomongnya. Kita juga nggak lagi debate kontes yang baju. Orang debate kontes aja itu ada formatnya. Dia nggak ngotot. Nggak usah ngeluarin bakso urat ya. Ya Allah, bikin istighfar emang orang-orang yang
sumbu pendek. Gampang banget jeblok gitu. Gitu. Terus ciri lainnya selain ciri itu orang-orang yang kecerdasan emosionalnya rendah, misalnya mudah stres. Otomatis ya Baju. Overthinking. Karena dia ya itu tadi overreacted gitu. Jadi sama dia gampang stres pengen ya. semuanya itu sesuai Perfect. kemauannya dia. Bener. Gitu. Padahal di dunia ini kan ada interestnya banyak orang ya, nggak cuma kita doang gitu. Jadi semuanya salah, yang cuma benar saya. Ego ya. Nah kayak gitu, benar gitu. Semuanya salah, yang benar cuma Bunda Kor lah. Nah itu buat bercanda aja. Jadi kayak gitu. Dan suka menyalahkan, ya semuanya salah, menyalahkan orang lain, menyalahkan yang ada Blaming. di luar dirinya, gitu. Padahal bisa jadi kesalahan itu berawal dari kita sendiri, tapi nggak mau denial, maunya nyalain orang aja. Wah itu bahaya tuh, nggak enak temenan sama orang kayak gitu. Iya tapi mah ada Baju itu ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang sumbu pendek, yang kecerdasan emosional tuh rendah. Iya minus kali ya Baju. Terus dia nggak punya empati, pasti. Semua orang dimarahin sama dia, nggak peduli siapa ya Baju. Karena dia gampang banget tersulut itu tadi. Siapapun itu pasti dimarahin sama dia. Pasti nadanya langsung tinggi. Pasti dia langsung naik darah. Oh dia darah tinggi kali ya Baju? Iya mungkin. Padahal cuma gini loh. Misalnya mau ngajak foto orang ya. Kamu ya kalau nggak mau foto nanti gini misal kayak gitu. Kalau nggak mau foto keluar aja. Lah, nggak harus dengan bahasa seperti itu. Ya cantik, ayo kita foto bareng, atau lebih enak kayak gitu ya. Kayak Bunda Kor lah aja. Kamu diam ya, kau diam di situ. Kau diam di situ. Jangan napas, jangan bergerak ya. Duduk aja di situ. Diam kau. Oh, iya kayak gitu. Bercanda banget. Iya gitu. Nah orang-orang kayak gitu tuh perlu nonton Bunda Kor lah Baju. Bener. Biar nggak stres. Biar nggak tegang. Nah, biar kayak apa namanya biar basuh uratnya hilang. Iya. Gampang tersinggung. Pastinya baper. Pasti. Aduh Pak, aduh Bu, makanya ya. Ngomongin siapa yang tersinggung siapa. Kayak gitu. Seringnya tuh kalau status sosial ya, status di media sosial, mohon maaf. Status di media sosial itu kadang-kadang menyinggung manusia secara keseluruhan. Betul. Tapi orang-orang tertentu tuh merasa dirinya doang yang disinggung. Nah kayak gitu tuh, itu ciri baper yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Padahal belum tentu yang nulis status itu maksudnya tertuju buat ke dia. Belum tentu. Siapa tahu buat tetangganya yang di luar provinsi sana. Sebelah. Iya bener banget gitu. Dan nggak penting menurut aku Baju. Apa ya Baju? Yang tadi aku sebutin ya, yang kayak gampang tersulut, terus habis gitu blaming, lebih terus ini tuh nggak penting menurut ini aku. Sih ya Din, kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Nah, bisa larinya ke situ. Marah-marah terus nadanya tinggi terus, melotot-melotot, mencak-mencak, caci maki segala macam. Hati-hati lepas loh kamu. Matanya ntar kalau lepas susah. Iya susah masangnya lagi tuh loh, kasihan yang masang. Kalau tadi kecerdasan emosionalnya rendah, sekarang kecerdasan emosionalnya yang tinggi tuh yang seperti apa? EQ over IQ. Benar. Kecerdasan emosional sebaiknya harus lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual kita gitu. Benar. Karena yang tadi itu contohnya ya, kalau aja dia nggak menembak dosennya, dia bakalan bright masa depannya gitu. Iya. Barusan aku mau brightnya orang Jawa Baju. Bright. Area berat banget. Makanya itu aku ceritain ke anakku Din. Suatu hari kamu akan berada di posisi kamu marah besar, tapi kamu harus berpikir, bisa kontrol kalau misalnya saya lampiaskan marah saya itu apa akibatnya. Betul. Gitu. Ketika saya langsung marah pada saat ini juga dengan meledak-ledak, apa kira-kira akibatnya gitu kan? Waktu saya dimarahin beberapa waktu lalu ya, dimaki-maki orang itu, saya kan diem dan mengikuti semua arahan dengan baik berjam-jam di situ. Itu saya berpikir lagi Din, seandainya saya balik marah, seandainya saya meluapkan emosi saya juga, apa yang akan terjadi? Berantakan semua acaranya, kayak gitu. Karena mengalah itu bukan kalah gitu.
Aku belajar itu mengalahkan banyak diri banget sendiri malah ya. Betul. Mengalahkan ego kita, diri amarah kita. Setuju. Memang gitu. Teorinya seperti itu. Kenyataannya memang nggak gampang. Tapi alhamdulillah kita berdua udah pernah ngalamin itu dan udah tahu manfaatnya apa ketika kita mengendalikan emosi. Itu bagus banget ternyata. Kayak yang ketika kita senyum dia semakin tersulut, itu rasanya tuh kayak aku yang menang gitu loh Baju. Gitu, aku yang menang gitu. Dia semakin marah itu, ini orang gila berarti. Dalam hati aku gitu. Jadi terus, untuk orang-orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi itu ya kebalikan dari tadi ya. Otomatis. Yang kanebo kering itu kita ganti dengan kanebo basah ya. Jadi bisa kayak nyelip-nyelip set gitu di mana-mana bisa bersihin semua. Benar, nyelip-nyelip gitu dia bisa. Karena ya memang sebaiknya dan seyogyanya bahasa Indonesianya. Itu orang tuh ada kayak gitu ya Mbak, bukan harus ya, itu tadi seyogyanya dan sebaiknya harus bisa kayak gitu ya. Dalam kondisi sulit ya coba sih kita cari solusinya apa gitu. Bukan berarti nyalain ini, nyalain itu, terus marah gitu. Benar. Intinya tadi akhirnya baliknya ke komunikasi. Bisa nggak kita komunikasi dengan baik gitu? Bisa nggak kita ngobrol baik-baik? Ngopi dulu apa? Benar. Apalagi kalau posisi kita itu punya jabatan yang penting ya. Betul. Kemampuan komunikasi yang baik itu bakalan dilihat oleh bawahan kita. Banget. Dan itu ngaruh banget ke semuanya, ke sistem jadinya. Benar. Aku ngomong kayak gini Baju, sebenarnya kan aku tipe orang yang meledak-ledak juga. Maksudnya gini, dalam artian hal-hal kecil ya Baju, bukan yang besar. Misalnya ketika kemarin ada masalah siswaku gitu ya, dia udah berkali-kali dibilangin kalau misalnya ada pertanyaan gini jawabannya gini gitu kan. Ini melatih untuk dia ujian gitu kan Baju, ujian berbicara. Terus dia masih tetap aja gitu. Setelah itu jawaban dia itu sama kayak gini Mbak Jo, ibaratnya itu 1 ditambah 1 2 gitu. Jawaban dia 2 gitu. Kan kalau misalnya kita sastra kan nggak bisa gitu ya Mbak Jo. Bisa. Nah, kayak gitu. Itu 0 maksudnya. ditambah 2 juga hasilnya 2. Nah, 2 dikurangi 0 juga Mbak Jo langsung nyambung kan. Nah, aku arahnya ke situ. Jadi aku jelasin lagi itu dengan nada yang agak tinggi. Karena udah bolak-balik gitu. Udah berkali-kali dibilangin tapi masih kayak gitu gitu Mbak Jo. Nah, itu aku langsung selesaiin di situ gitu. Aku langsung selesaiin, aku langsung kasih contoh, selesai. Habis itu di segmen selanjutnya setelah istirahat aku ketawa-ketawa lagi gitu. Nah, aku modelnya yang kayak gitu tuh. Soalnya kalau yang hal-hal kayak gitu aku nggak bisa hold gitu, nggak bisa keep dulu gitu. Tapi kalau yang hal-hal lain gitu, yang besar yang bisa sampai aku harus emosi itu, nah itu kayak tadi gitu. Mbak Juju mungkin nggak ya? Apanya? Dalam hal-hal yang kayak tadi misalnya contohnya gitu, Mbak Juju nggak pemarah gitu maksudnya? Enggak. Aku bahkan emosional. Bahkan dalam situasi tertentu tuh orang bilangnya kok kamu bisa setenang itu gitu loh. Tapi Baju nggak pernah marah ke mahasiswa Mbak Juju? Nggak pernah. Emang baik banget sih. Enggak, saya kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang agak buruk ya, saya bilang gini, kamu mewakili keluarga kamu mewakili orang tua kamu. Jadi kamu misalnya kamu telat, kamu nggak memperhatikan, because that is what your parents talk to you. Ya maksudnya sesuatu yang diajarkan. Kamu lihat di rumah gitu. Kamu adalah definisi dari keluargamu gitu. Kamu ada di sini terus kamu berlaku yang buruk, berarti memang kamu dari keluarga seperti itu. Jadi mereka kayak aduh gitu kena nih keluarga gue gitu. Jadi aku di kelas tuh harus gini dong, karena aku representasi dari keluargaku. Aku nggak bodoh, nggak males kayak gitu kan mereka akhirnya. Terus apalagi kecerdasan emosional yang tinggi itu menjadi pendengar yang baik ya. Oh ya, dia nggak akan nyela kalau misalnya temennya dengerin cerita dulu gitu kan. Temennya baru cerita 3 kata, kamunya udah 1000 kata, gimana coba? Ya cerita siapa? Cerita temenmu gitu. Dan ini penting loh, sekarang itu orang-orang yang mau mendengarkan cerita kita itu jarang ya Din ya. Maksudnya mencari pendengar yang baik itu susah gitu kan. Karena aku ini calon apa sih Pak, lupa Mbak. Kita punya telinga itu 2, mulutnya 1 gitu. Artinya kita tuh sebaiknya banyak mendengarkan daripada ngomong. Nah, udah diam.
Oke, kayaknya udah cukup deh ini. Iya, banyak banget kita jadi ceritanya. So mungkin teman-teman mudah-mudahan ya kita semua diberi kecerdasan emosional yang tinggi. Bukan diberi ya, itu tuh diusahakan, betul. Gitu. Karena bukan gifted IQ ya. over IQ benar itu latihan yang perlu berkali-kali gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.